Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembahasan kalimat sesuai bidang ilmu. Ada 4 topik yang akan kita coba bahas hari ini. Topik yang pertama berkaitan dengan hakikat kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian topik yang kedua, pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Topik yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Kemudian topik yang keempat, kita akan coba praktik penulisan kalimat efektif sesuai bidang keilmuan. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat kalimat dalam bahasa Indonesia. Hakikat kalimat dalam bahasa Indonesia ini kita mau mencoba melihat seperti apa kalimat itu. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat yang baik harus mengandung ide pokok yang jelas dan penyusunannya memenuhi persyaratan gramatikal. Pola kalimat dalam bahasa Indonesia ada 8. Pola yang pertama yaitu pola subjek predikat. Pola yang kedua pola subjek predikat objek. Kemudian pola yang ketiga subjek predikat dan pelengkap. Pola yang keempat subjek predikat keterangan. Kemudian yang kelima pola subjek predikat objek keterangan. Kemudian yang keenam subjek predikat objek pelengkap. Kemudian yang ketujuh pola subjek predikat pelengkap keterangan. Dan yang terakhir yang kedelapan pola subjek predikat objek pelengkap dan keterangan. Pola subjek predikat ini merupakan pola yang paling dasar dan paling sederhana. Sebab pada pola subjek predikat ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Seperti pada contoh berikut kita bisa lihat ibu guru sedang mengajar. Ibu guru sebagai subjek berbentuk frasa nomina atau frasa kata benda, kemudian predikat itu pada kata sedang mengajar. Pola subjek predikat objek ini biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif aktif transitif, dan kalimat aktif transitif. Seperti pada kalimat anak-anak sedang mengerjakan soal-soal ujian. Nah, anak-anak di sini berkedudukan sebagai subjek, kemudian predikatnya sedang mengerjakan dan objeknya soal-soal ujian. Pola kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan pelengkap biasanya digunakan pada contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, kalimat deklaratif semi-transitif, kalimat aktif intransitif, dan kalimat aktif semi-transitif. Kita coba lihat contohnya pada kalimat anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, predikat sedang bermain, kemudian layang-layang sebagai pelengkap. Kalimat berpola subjek predikat keterangan dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif intransitif dan kalimat aktif intransitif. Seperti pada kalimat anak-anak bermain di lapangan. Anak-anak sebagai subjek, predikatnya bermain, kemudian keterangan itu pada kata di lapangan. Kalimat berpola SPOK ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Pola ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti pada contoh kalimat Dimas mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Dimas sebagai subjek, kemudian mengerjakan sebagai predikat, objeknya adalah tugas, kemudian keterangannya dengan sungguh-sungguh. Pola SPOPL terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap.
Dapat kita lihat pada contoh, adik membelikan kucingnya makanan kucing. Adik sebagai subjek, predikatnya membelikan, kemudian objeknya pada kata kucingnya, dan pelengkapnya yaitu makanan kucing. Pola subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan adalah pola yang terdiri dari pola SPPLK. Pada kalimat berikut ini kita bisa lihat strukturnya, yaitu pada kalimat tubuhnya berlumuran keringat karena bekerja keras seharian. Subjeknya terdapat pada kata tubuhnya, kemudian predikat pada kata berlumuran, pelengkap pada kata keringat, kemudian kata keterangannya karena bekerja keras seharian. Kalimat berpola SPO-PLK atau subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan merupakan pola kalimat yang paling kompleks dan lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalamnya. Seperti pada contoh kalimat, adik membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Adik sebagai subjek, predikatnya membelikan, kemudian objeknya adalah kucingnya, pelengkap adalah makanan kucing, kemudian keterangannya dengan uang sakunya sendiri. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Ciri yang pertama yaitu memiliki kesatuan pikiran, kemudian ciri yang kedua memiliki unsur kesejajaran, ciri yang ketiga penekanan dalam kalimat, kemudian ciri yang keempat memiliki unsur kehematan dalam menggunakan kata, dan ciri yang kelima, ciri yang terakhir, yaitu adanya kevariasian dalam struktur kalimat. Kalimat merupakan unsur penting. Kalimat efektif ini merupakan unsur yang penting untuk mengungkapkan fakta, pikiran, sikap, dan perasaan. Kalimat efektif harus memenuhi syarat antara lain komunikatif, sesuai dengan struktur gramatikal, mudah dipahami, kemudian menimbulkan daya khayal kepada pembaca. Efektif di sini maksudnya tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Komunikatif atau tidaknya suatu percakapan atau sebuah tulisan dibangun oleh proses kebiasaan atau kelaziman penggunaan bahasa tersebut. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan penulisan kalimat efektif sesuai bidang keilmuan kita masing-masing, di mana menggunakan pola kalimat bahasa Indonesia yang 8 unsur tadi ya, misalnya memenuhi unsur pola subjek predikat, subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat pelengkap keterangan, dan subjek predikat objek pelengkap keterangan. Nanti di akhir video pembelajaran ini kita akan masuk instruksi selanjutnya supaya kita bisa mempraktikkan bagaimana penulisan kalimat efektif sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Nah, supaya lebih jelas, kita coba lihat contoh kalimat efektif yang menggunakan pola subjek, predikat, objek sesuai bidang keilmuan. Terlebih dahulu kita harus tahu pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek ini biasanya dipakai pada kalimat deklaratif, aktif, transitif, dan kalimat aktif transitif. Contohnya bisa kita lihat pada kalimat yang pertama, kita ambil bidang manajemen pendidikan Islam dulu. Pada kalimat kepala sekolah mengawasi siswa. Subjeknya pada kata kepala sekolah, kemudian mengawasi predikat dan objeknya pada kata siswa. Kemudian bidang yang kedua kita lihat pada bidang Al-Quran dan tafsir, seperti pada kalimat Ustadz Ali sedang menyampaikan tausiah. Ustadz sebagai subjek, Ustadz Ali sebagai subjek, kemudian predikat sedang menyampaikan, dan objeknya adalah pada kata tausiah. Berikutnya pada bidang akuntansi syariah, pada kalimat akuntan sedang mengerjakan laporan keuangan, akuntan sebagai subjek, kemudian predikat sedang mengerjakan, dan objeknya adalah laporan keuangan. Demikian pertemuan kita hari ini.
Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.